Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Kali ini kita akan belajar matematika tentang bentuk-bentuk pecahan dalam pembelajaran ketiga. Seperti apakah bentuk-bentuk pecahan tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama dalam video berikut ini. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang bentuk pecahan biasa. Nah, ternyata pecahan biasa itu terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu pecahan murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Contohnya 1/2, 2/3, 1/4, 3/7, dan lain sebagainya. Maksudnya di situ yang perlu kita pahami dan diingat yaitu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Baru itu dikatakan sebagai pecahan murni. Kemudian yang kedua yaitu adalah pecahan tidak murni. Apakah pecahan tidak murni itu? Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 4/2, 5/3, 7/4, 9/7, dan sebagainya. Nah, coba kalian perhatikan. Tentunya pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Jadi, itu dikatakan sebagai pecahan tidak murni. Bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Contoh, tuliskan bentuk pecahan dari 7/3. Nah, bagaimana cara mendapatkan pecahan campuran dengan cara membagikan pembilang dengan penyebutnya? Maka, hasil dari 7 dibagi 3 sama dengan 2 sisa 1. Jadi, pecahan 7/3 dapat ditulis dengan 2/1/3, di mana 2 adalah hasil bagi dan 1 adalah sisa dari bagi. Selanjutnya adalah pecahan desimal, bentuk pecahan yang ketiga. Apa itu desimal? Desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya 0,3, yaitu pecahan desimal satu angka di belakang koma. Kemudian 0,25. Oh ya, sebelumnya cara membaca 0,25 bukan dibaca 0,2, maksudnya 0,25. Tidak boleh dibaca seperti itu. Akan tetapi yang perlu diingat adalah cara bacanya yaitu 0,25, yaitu pecahan desimal 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, ingat lagi bagaimana cara bacanya, yaitu adalah 0,532.
yaitu pecahan desimal 3 angka di belakang koma. Selanjutnya yang terakhir yaitu persen. Apa itu persen? Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan menyebut 100. Ditulis dengan lambang persen. Contohnya 8%. Artinya 8/100. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah ke mall, swalayan, atau ke toko-toko perbelanjaan? Nah, biasanya terdapat diskon. Ada yang 50%, ada yang 50 plus 25%. Nah, itu artinya ada diskon harga, yaitu 50%. Berapakah itu 50%? 50% sama dengan 50/100. Jadi, berapakah 50/100? Ya, tentu saja 50/100 yaitu setengah. Jadi, kalian jika berbelanja dengan potongan harga 50%, jadi kalian cukup membayar dengan setengah harga. Jadi kesimpulannya, terdapat 4 bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengingat pelajaran yang telah kalian terima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.